Sampurasun, salam waras, salam sejahtera untuk seluruh bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nasta'inu wa nastagfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Shadaqallahul azim. Berjumpa lagi para penonton yang berbahagia dengan saya Pak Dedi Nuryadinata. Mohon sekali lagi tidak memanggil saya dengan sebutan lain. Cukup saya dipanggil dengan sebutan Kang Dedi atau Pak Dedi atau Mas Dedi. Pada penjelasan kali ini saya akan membacakan salah satu bunyi surat Al-Baqarah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qaulum ma'rufu wa magfiratu khairum minas shadaqati yatba'uha wallahu ghaniyyun halim. Kenapa saya tertarik dengan ayat ini? Yang artinya saya bacakan dulu perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu perasaan, sesuatu yang menyakitkan atau perasaan pemberi maaf bagi si penerima maaf. Allah Maha Kaya dan Maha Penyantun. Saya ambil sepotong kata di sini adalah perkataan baik dan pemaaf jauh lebih baik daripada sedekah. Bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, izinkan saya mengenang masa lalu sedikit. Sejak September tanggal 27 jam 03.27 menit menjelang subuh, saya sumpah jadi pemaaf. Artinya saya sampai video ini diputarkan tidak lagi saya punya perasaan benci pada manusia. Kenapa saya bisa melakukan demikian? Saya berangkat dari hadis itu, bahwa perkataan baik dan menjadi pemaaf jauh lebih baik dari sedekah. Jadi rupanya yang lebih baik dari sedekah itu adalah memaafkan kesalahan orang lain dan berkata sebaik mungkin kepada orang lain. Ada orang bertanya dengan saya dalam dialog, kenapa Kang Dedi bisa terucap kata-kata itu dan bisa bersumpah pada tanggal dan saat itu? Saya mungkin tidak menjelaskan secara detail ya tentang peristiwa ini. Saya hanya akan menjelaskan kisi-kisi saya menjadi pemaaf. Mundur saya ke belakang. Pada tanggal 26 September, saya mengalami puncak klimaks hidup. Saya ulang yang dahulu pernah saya jelaskan. Saya kuliah tidak pernah diketahui orang lain. Maksudnya orang tua saya tidak pernah tahu saya kuliah. Yang kedua, selama 3 tahun saya kuliah, saya tidak punya tempat tinggal. Saya numpang di mana saja. Yang ketiga, saya di kampus diancam diberhentikan karena saya tidak membayar uang kuliah pada semester kelima itu. Yang keempat, saya dapat sepotong surat dari adik saya di Jakarta karena saya tinggal di Bandung.
bercerita tentang dukanya keadaan keluarga. Katakanlah rumah tangga orang tua saya. Dari surat adik saya itu, saya hanya terdiam. Dari ancaman kampus yang diberi waktu, saya hanya terdiam. Dan yang lebih miris lagi, rumah yang saya tumpangi oleh pemiliknya saya diusir karena tidak pernah membayar kontrak. Yang keempat sempurnanya, saya dagang koran, pekerjaan saat itu. Tapi koran saya tidak laku karena musim hujan. Koran saya masih saya bawa banyak ke rumah. Sampai di rumah saya minum setegak air, sisa air ada di gelas. Begitu saya mau masak, nasi satu genggam pun tidak penuh di tangan saya. Begitu saya hidupkan kompor tak nyala-nyala, saya buka, saya periksa minyak tanahnya. Hanya seujung kuku kelingking minyak tanahnya. Maka genaplah kesempurnaan yang saya alami. Di kampus diberhentikan jangka waktu 3 hari. Adik saya berkirim surat tentang kehancuran rumah tangga orang tua saya. Ya karena memang saya lari pun ke rumah tangga di keluarga saya. Maaf sekali lagi dalam posisi menjelang hancur. Yang ketiga, rumah saya diusir karena saya tidak bayar kontrak. Yang keempat, saya perut lapar tapi masak tidak ada. Itu pointernya. Maka disitulah saya terang-terangan. Dari pagi sampai sore, sampai malam. Saya ingat pesan salah seorang rekan saya sastrawan. Bukan rekan ketika itu, mereka senior. Dad, kalau kamu kesel dengan Tuhan, dengan manusia, ya jerit aja sekuat-kuatnya. Bagaimana cara menjeritnya? Masukkan pala kamu ke dalam bak mandi, kamu menjerit sekuat-kuatnya. Maka ketika itu saya lakukan. Saya menjerit sekuat-kuatnya sampai capek beberapa menit dalam air. Sampai kemudian pala saya angkat kembali. Sampai saya kecapean dan saya kemudian minum air di sumur itu. Singkat cerita, saya tengah malam duduk. Saya melakukan duduk sesuai dengan perbuatan duduknya paman saya. Saya punya paman saya rajin duduk di atas kain putih dengan simbol kebersihan atau kesucian. Maka saya lakukanlah duduk tersebut. Dan saya pasrah, benar-benar pasrah. Saya ikhlas-ikhlasnya hidup. Dan saya terang-terangan minta mati dalam tangis menjerit saya. Singkat cerita, entah apa yang terjadi. Itu adalah kali kedua saya melihat tubuh saya sedang duduk. Saat ada seorang bapak tua mengajak saya pergi dari rumah, meninggalkan saya, dan saya berkata, itu Pak, dengan telunjuk saya, itu biarkan nanti ada orang yang mengurus kamu. Dia mengulurkan tangan kanan, minta ditangkap tangan kiri, jarak cuma 1 jengkal. Kedua kali dia minta, hayu ikut saya Dek agar kamu terbebas dari susah. Saya bilang, itu saya nunjuk raga saya yang sedang duduk. Biarkan nanti ada orang yang mengurus. Pas ketiga kali dia belum sempurna bercerita, terdengar telinga ibu saya memanggil. Dedi, pulang kamu, jangan tinggalkan emak masih butuh kamu dan tidak mau kamu tinggalkan. Secepat kilat saya berbalik, saya buka pintu, maka pada saat saya masuk pintu ternyata dur-dur bedug pengantar subuh. Di Pulau Jawa itu ada bedug pengantar subuh, yaitu sebelum subuh. Begitu saya lihat jam dinding itu jam 3.27 menit. Tanggal 27 September jam 3.27 menit tahun 1984. Maka sejak pagi itulah perlahan-lahan pertolongan Tuhan datang pada saya.
Ada orang yang saya belum pernah ceramah disuruh saya ceramah naik mimbar. Ada orang nyuruh dengan saya, minta tolong ngaji saya di rumahnya walaupun saya tidak pintar ngaji. Ada orang minta tolong dengan saya perbaiki atap rumah karena bocor. Dan yang paling saya bersyukur lagi, saya seumur hidup belum pernah dapat kiriman wesel. Saya mendapat kiriman wesel dari ibu angkat saya yang 2 tahun lalu saya kenal, bernama Suharti Brotosuwarno, orang Klaten yang tinggal di Palembang. Nah, pertolongan itulah yang datang secara saya tiba-tiba. Jadi sekali lagi yang baca YouTube ini, terutama khusus untuk keluarga Ananda atau Kakanda atau Mas semua yang berasal dari keluarga Harti Brotosuwarno, saya adalah Dedi Nuryadinata, dulu adalah anak angkat atau anaknya Ibu Suharti Brotosuwarno yang diketemukan di Palembang dulu tahun 82 atau 81, saya juga lupa. Salam sehat untuk semua. Nah, dari hal itulah saya bersumpah. Ya Allah, sejak hari ini, sejak saat ini saya bersumpah. Saya akan menjadi pemaaf seumur hidup saya sampai dengan saya wafat. Dan saya berusaha akan berkata yang baik kepada manusia selama saya sadar bisa mengendalikan hawa nafsu ini. Jadi di bulan September tanggal 27 ini saya 40 tahun menjadi pemaaf. Apa saudara manfaatnya bagi saya khususnya? Saya tidak takut menghadapi apapun dalam hidup ini. Mengingat kematian saya hanya tersenyum. Jujur, kematian yang datang itu harus diterima semuanya dengan ikhlas. Dan tidak ada yang menakutkan. Sejak saya 40 tahun yang lalu, sumpah jadi pemaaf. Saya garis bawahi, orang yang berbuat salah pada saya jangan pun minta maaf. Tidak minta maaf pun pasti saya maafkan. Kenapa? Karena saya sudah bersumpah. Sesuai bunyi Al-Baqarah tadi, perkataan yang baik dan menjadi pemaaf jauh lebih baik daripada sedekah materi atau memberi uang. Itu yang dapat saya sampaikan. Bagaimana kira-kira Kang Dedi, Pak Dedi, kalau kita bisa seperti itu atau susah melakukan seperti itu? Ya tentunya belajar perlahan-lahan. Jika permasalahan datang, belajar. Saudara-saudara yang berbahagia, saya sampaikan dengan saudara-saudara semua. Saya tidak pernah menggubris apapun ucapan orang yang buruk tentang saya. Kenapa saya tidak menggubris? Saya masa bodoh orangnya. Saya mau dikatain apapun oleh orang masa bodoh. Contoh, yang terburuk ya. Orang lain tidak mau, orang lain sakit hati. Orang lain mengatakan saya musyrik, orang lain mengatakan saya syirik, orang mengatakan saya murtad dan sebagainya. Silahkan. Karena kemurtadan, kemusyrikan, kemunafikan, kesyirikan ada di dalam hati nurani kita sendiri. Bukan dari ucapan orang lain. Ya. Jadi kalau orang menuduh kita, lu kafir, lu murtad, lu musyrik, lu syirik, jari 1 ke tangan orang lain, jari 3 ke tanah kepada dirinya sendiri sang penjemput. Artinya di tubuh orang yang suka ngatain kita itu banyak kesalahan yang kita korek kalau kita mau. Satu contoh apa? Di saat orang mengatain saya tanya, apakah kamu sudah yakin kamu baik? Ternyata dia diam. Apakah kamu merasa yakin lebih soleh dari saya? Dia diam. Apakah kamu merasa lebih bertakwa dari saya? Dia juga diam. Kenapa? Sifat sabar, ya saya belajar dari para leluhur saya khususnya. Dari ya buyut saya, nenek saya, kakek saya, ibu saya. Mereka adalah orang-orang brilian bagi saya. Kenapa? Kesabarannya penuh. Dan saya hanya berusaha mengikuti jejak para leluhur saya.
Bisakah saya mengendalikan emosional, membawa kesabaran ini sampai berpulang nanti? Manfaatnya bagi saya, sekali lagi, saya menjalani hidup ini nikmat. Bersyukur pada Allah saya menikmati hidup ini dengan baik. Ya, ibadah sebisa saya laksanakan. Sholat sebisa saya laksanakan. Ngaji sebisa saya laksanakan. Tapi berbuat baik sesama manusia itu yang harus saya dahulukan. Motivasi saya, tujuan saya akan berbuat baik sesama hidup. Kepada siapapun. Ya. Jadi ini mungkin salah satu sisi saya. Jangan katakan saya penceramah. Saya menyatakan saya pemberi saran dan nasihat di masjid atau di pesantren. Kenapa? Saya bukan ahlinya berceramah. Baca ayat Quran aja mungkin masih belepotan. Jadi saya terkadang suka atau pernah beberapa kali memberi saran dan nasihat di masjid atau di pondok pesantren. Nanti saya posting, ada beberapa lah, tidak perlu banyak, cukup 1-2 aja. Ketika saya ngoceh, bahasa saya ngoceh di masjid, orang mengatakan saya ceramah. Jadi sekali lagi, ternyata menjadi pemaaf itu membuat hati kita terkendali kesehariannya. Ternyata jadi pemaaf itu membuat hati kita sabar kesehariannya. Ternyata menjadi pemaaf itu membuat kita nyenyak tidurnya. Dan maaf saudara-saudara, saya sampaikan dengan saudara-saudara, terlepas saudara percaya atau tidak, saya sejak 42 tahun yang lalu, ya, sejak tahun 82 tentunya, bukan tahun 84, sampai hari ini saya tidak pernah mimpi buruk. Kenapa saya tidak pernah mimpi buruk? Karena setiap tidur, saya memasrahkan jiwa raga saya sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan permohonan yang ringan, bahasanya ringan. Ya kalau baca doa agama dari Ustadz silahkan dengan Ustadz aja. Tapi saya hanya berdoa dalam yang saya ketahui. Ya Allah, saya serahkan jiwa raga saya dalam tidur ini ketika jasmani dan roh saya beristirahat. Bimbinglah jiwa saya kemanapun engkau menyukai, kemanapun engkau merestui, untuk petunjuk hidupku yang baik hari esok. Itu yang lakukan saya setiap saat saya tertidur. Maka bersyukur saya dalam tidur, saya selalu nyenyak. Dimanapun, jangan pun di rumah saya tidur. Saya tidur kadang-kadang di hutan saja masih nyenyak. Kadang-kadang saya tidur di hutan. Kenapa? Ya kan saya bilang, saya terkadang dianggap orang, ya entah apa, entah ya melakukan ini dan itu. Kadang-kadang saya duduk di hutan beberapa saat, mungkin kadang bisa setengah malam atau semalam. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, tanamkan di hati Bapak Ibu, jadilah pemaaf, belajarlah jadi pemaaf. Kendalikanlah hawa nafsu ibu bapak, kendalikanlah amarah bapak, tanamkan jiwa rohani dan pikiran dengan kesabaran. Saat Bapak Ibu mau marah, pejamkan mata Ibu, pejamkan mata Bapak, atur napas Bapak, istighfar perlahan-lahan di dalam batin, maka itu Bapak belajar jadi pemaaf. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada penonton sekalian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam waras, rahayu, salam sejahtera untuk seluruh bangsa Indonesia.